Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, di pagi hari ini berkat izin Allah, berkat Allah hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita semua, kita mampu bersilaturahim. Tawabul ilmi, mudah-mudahan setiap langkah kita dan berdoa ibu-ibu semuanya mudah-mudahan diberikan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang hamil mudah-mudahan putra-putranya disolehkan oleh Allah, diberikan kelancaran, ibu suaminya rezekinya diberikan kelancaran juga oleh Allah. Salam berikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pagi hari ini saya insyaallah akan berbicara tentang masalah anak, ya, bagaimana mencetak anak yang terbaik. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh, ya. Oke. Kemudian siapa yang sudah putranya baru satu? Baru satu ada? Udah dua kan? Tiga? Yang paling banyak berapa? Ada berapa? Tiga? Empat ada apa? Lima ada? Enam ada? Enam ada enam? Lima ya? Alhamdulillah Bu, putra saya udah 8 Bu. Jadi saya masih rekor ya. Oke. Ibu di UIN ya. Di UIN itu kemarin waktu Ramadan kemarin itu ada reunian. Ada seorang profesor, ibu putranya 17. Berapa? Ibu-ibu biasa nanya istrinya seperti hiji ibu. Jadi beliau itu istrinya satu, anaknya berapa Bu? Yang hebat, yang saya ceritakan bukan besar ini, bukan banyak anaknya, banyak anak ada yang soal baliin, terus betul nggak tahu sudah sadari. Oke, ibu profesor ini punya anak 17 dan semuanya anak cerdas. Ada anaknya yang udah jadi doktor, udah S2, ngajar di berbagai universitas. Itu semua anaknya, masya Allah luar biasa. Ada yang kuliah di dalam negeri, ada yang kuliah di luar negeri. Makanya teman-temannya iri kepada profesor ini, sampai profesor ini disuruh maju ke depan. Pak Prof, coba terangin kepada kita bagaimana sih Anda mendidik anak-anak Anda yang 17 ini, punten Ibu, bahasa orang Sunda. Ya Allah, saya Muslim. Jadi pejabat semua. Ada yang menjadi dosen, udah jadi dokter dan segala macam. Itu anak-anaknya berapa juga? 17. Ternyata Ibu punten, profesor ini maju ke depan, di depan teman-temannya ya, udah satu. Kata beliau, dulu saya rumah kecil, anak 17, bayangkan. Kata beliau ini siap pindah kalau tidur itu. Dan kata beliau mengatakan, saya ini sudah terbiasa dari dulu itu bangun sejam 3:30, 4. Kemudian setiap kali bangun yang pertama saya lakukan ambil air wudhu, kemudian saya selalu mengusap kening anak-anak saya dan membacakan sholawat di kening. Beliau itu setiap subuh itu bangun, anaknya itu usap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Maka saya sampai hafal dari beliau itu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin. Itu beliau setiap kali subuh. Makanya rahasia ini oleh beliau di-share ke teman-temannya. Banyak teman-temannya yang sekarang yang punya cucu, kemudian beliau melakukan hal yang sama. Ternyata betul itu, kecerdasan anak itu ternyata bisa diikuti. Salah satunya Masya Allah dengan baca apa? Sholawat itu Ibu penyebab rahmat Allah turun. Jadi kalau kita bacain sholawat, rahmat Allah turun. Makanya kemudian Ibu kalau punya anak yang agak-agak bandel, kemudian sering usap apa? Yang kedua Ibu, kenapa? Saya lihat profesor ini tadi melakukannya sebelum sholat subuh, dan disitulah tempatnya mustajab. Makanya kalau kita pengen punya anak yang soleh, seringlah berdoa di ta'adhan sa'akil mustajab. Jadi, nah itu pun rahasia. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh begini,
Jadi sering bangun jam berapa jam? Halo, sering bangun jam segitu Bu? Halo, sering tahajud? Hah? Masuk keberkahan baik. Ibu ternyata beliau itu begitu. Kata beliau, saya setiap bangun setiap pagi itu jam 3, setengah 4 yang dilakukan saya adalah berdoa untuk anak-anak saya. Ya Allah, dengan melalui wasilah apa? Surat salawat ini, maka turunkan rahmat kepada anak-anak saya. Masya Allah, luar biasa. Ini sekali lagi, salawat ini salawat. Kalau kita bersalawat, bukannya Rasul mengatakan barang siapa orang yang salawat kepada satu kali, maka Allah akan turunkan 10 rahmat, Allah angkatkan 10 derajat, dan Allah hilangkan 10 kesalahan. Itu kalau ketika satu kali kita bersalawat. Makanya ibu saya kembali bagi yang sedang hamil, perbanyaklah bersalawat. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadisnya, mobil khususnya, bukan hanya usia 4 bulan. Jadi sebenarnya kalau kita datang ke sini kontrol tiap bulan, saya nggak kebayang kalau nenek kita, orang tua kita dulu pun hamil itu karena dikontrol-kontrol, lahir. Saya itu ibu saya putranya 13, ayah saya. Kemudian paman saya usia putranya lebih banyak zaman sekarang. Jadi luar biasa. Saya itu dari keturunan banyak, makanya saya juga 8 alhamdulillah. Kayak biji di sini pulang ya. Jadi ternyata orang rumah itu nggak kayak kontrol ke dokter ya Allah di kampung berburai dokter. Tahu nanti hamil, lahirkan hamil, lahir. Ternyata kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah SAW, sebenarnya Allah ini jangankan makhluk yang mulia manusia, makhluk terkecil di permukaan bumi ini diperhatikan oleh Allah. Makanya ibu kalau seorang yang hamil itu dalam hadis Rasulullah SAW itu dikontrol, yang kontrol siapa? Malaikat. Ya, dia dalam hadisnya ketika seseorang hamil usia 4 bulan, maka Allah akan mengutus satu malaikat, di mana malaikat ini satu akan menuliskan 4 hal. Jadi kalau usia 4 bulan itu biasanya pergerakan 120 hari itu adalah usia di mana Allah Subhanahu wa taala menuliskan 4 kejadian bagi anak tersebut. Bikat rizki dituliskan banyak rizkinya. Yang kedua itu yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ajalinya ajalnya. Yang ketiga amalnya, yang keempat apakah anak ini akan selamat atau tidak. Makanya kenapa? Dan catatan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan tidak akan ada yang bisa merubah daripada catatan itu illa bidu'a, kecuali dengan doa. Makanya ibu benar perbanyak doa untuk anak kita. Karena kalau ibu berdoa untuk anak itu aras Allah itu terbuka. Jadi setiap orang tua yang berdoa untuk anaknya, maka setiap doanya itu akan dijawab. Kalau ibu minta untuk anaknya, jangankan dunia surga pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kehebatan, jangan disia-siakan. Ketika ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita, maka sesungguhnya kesempatan itu adalah kesempatan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu? Jadi sekali lagi orang yang sedang hamil itu dikontrol siapa? Makanya lakukanlah kesenangan malaikat. Kesenangan malaikat itu apa? Benar. Bagi yang sedang hamil, jaga air wudhu. Jaga apa? Air wudhu. Kalau bisa jangan lepas deh. Kalau kita batal, ambil lagi wudhu. Ibu pun orang yang bersama, orang yang bersuci terus menerus, maka mereka ini selalu bersama dengan para malaikat. Insya Allah yang jaga rahim kita, yang jaga anak kita bukan manusia biasa, tapi ternyata adalah para malaikat. Wabil khusus ibu sebelum kita tidur, dalam hadis Rasulullah sebelum tidur, sebelum dulu. Kosong kemudian bisa. Ibu bukan kalau sebelum tidur biasakan apa dulu? Dulu. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa orang yang tertidur kemudian sebelum tertidur dia ambil air wudhu, apalagi keren banget tuh kalau sholat dulu. Dia menutup sehari-harinya dengan sholat witir, kemudian dia tertidur sambil punya wudhu. Maka Rasul mengatakan barang siapa orang yang tertidur, dia dalam keadaan berwudhu, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat, di mana malaikat ini akan hinggap di baju-baju mereka. Jadi umumnya kalau kita lagi tidur, kemudian tidurnya kita berwudhu, itu malaikat datang dan dia tinggal di baju-baju kita. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Ternyata malaikat itu selama kita tidur sampai kita bangun, dia mendoakan kita, Allahumma ighfir warham, Allahumma ighfir warham, Allahumma ighfir warham. Ya Allah, ampuni rahmati hamba yang tertidur dalam badan bersuci. Jadi Masya Allah ibu kalau sebelum tidur sekali lagi karena malaikat ini senang banget dengan orang yang menjaga
Bukan hanya itu ibu, orang yang menjaga wudhu itu bukan hanya dijaga oleh malaikat. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa orang yang daimul wudhu itu artinya wudhu terus menerus, maka orang ini ketika seorang berwudhu akan dipermudah oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi jaga Allah. Rasulullah SAW dan ini sunnah Rasul. Rasul itu hampir tidak pernah batal. Dia batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi ternyata sekali lagi malaikat ini senang banget dengan orang yang menjaga Allah. Yang kedua ibu, kesenangan malaikat itu adalah zikir. Sekali lagi kesenangan malaikat itu adalah zikir. Ibu kemudian kalau lagi hamil jangan banyak ngomongin orang. Pertama kali benar ibu panca indera yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak kita itu adalah pendengaran. Jadi benar anak kita sudah bergerak, usia 4 bulan ditiupkan ruh, anak kita sudah bisa dengar apa yang dibicarakan oleh kita. Makanya jangan banyakin ngomongin aku. Nah biasanya itu kerjaan bapak-bapak itu pagi-pagi di depan tukang sayur. Halo? Betul bu? Kerjaan saya itu. Kata si bapak yang satu, tetangga kita kemana ya? Itu bapak-bapak, aku lagi suku-suku. Halo? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ulang aku atau bu, babi mesti ditutup-tutup sih. Ibu bener. Anak kita kalau kita lagi bicarain orang kita, makanya kalau kita anak kita perbanyak berzikir dengan zikir subhanallah, 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 subhanallah. Benar bu. Rahim kita ini diatur oleh Allah. Makanya kalau saya kemarin dapat share, ternyata ya, bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam tubuh kita ini darah aja itu ada sel darah putih, ada sel darah merah. Ibu sel darah putih untuk apa berfungsinya? Ternyata kalau ada racun kepada kita, ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sel darah putih itu ngejar apa? Kuman yang tadi sampai dapat. Setelah dapat, ibu karena kumannya terlalu banyak, maka dia memecah diri. Umpama kumannya banyak, dia pecah ke dirinya untuk mengejar itu. Kalau sudah banyak bersatu lagi, setelah itu dia membunuh diri sendiri. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Atas perintah siapa kira-kira? Makanya Masya Allah dalam tubuh kita ya Allah sudah ada orang-orang dan itu yang atas perintah siapa? Makanya kalau kita tidak bersujud kepada Allah melalui zikir kita, makanya ibu sekali lagi hamil ini perbanyak apa? Ibu pengen punya anak yang soleh? Ibu pengen punya anak yang soleh? Yang hatinya lembut, mesinnya disuruh ya Allah. Yang kalau sholat pas saya wajib ibu minta jajan di harapan itu. Jadi ternyata salah satu ibu perbanyak berzikir. Ketika kita mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala, anak kita itu ngikutin subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Insya Allah ketika dia lahir ada kuasa itu. Yang ketiga dan amalan lagi ini berwudu, berzikir. Tadi yang ketiga sudah bersalawat. Yang selanjutnya ibu sudah sering membaca tilawah Al-Quran. Tilawah kan? Sering baca Quran kan? Ya. Kemudian kalau untuk sementara itu jangan banyak nonton deh, jangan banyak apa. Kadang-kadang ya Allah, tadi itu bawaannya ada yang hamil itu malas gitu. Kalau udah dulu enak ini di depan TV nongkrong, ya bener. Karena lagi malas-malasnya kita itu justru dipakai lebih baik baca Quran. Quran itu ayat apapun yang dibaca penyebab rahmat Allah dulu, malaikat penyebabnya dulu. Ya. Silakan ibu, kalau saya tidak membatasi harus baca surah ini, harus baca ini, maka silakan. Cuman para ulama dulu sering ada yang nanya, Ustaz, saya itu lagi hamil 4 bulan, bolehkah karena saya kan perempuan baca surah Maryam? Ya silakan. Kalau bisa, bukan hanya baca doang, tapi terjemahin tuh maknanya apa. Kalau kita pengen tahu bagaimana kesolehan Maryam, Maryam itu salah satu 4 daripada perempuan yang akan menjadi perempuan termulia di surga. Jadi ibu perempuan tercantik di surga ini seperti 4. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua Asia, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah. Bukan kami ibu dari ini. Ayah di situ. Kalian, bukan satu siapa tadi? Maryam, 2 Asia, 3 Khadijah, 4. Jadi kalau kita kenapa baca surah Maryam? Tadi Kori pertama kali membuka dengan surah Maryam. Kalau bisa baca bagaimana kita mensolehkan anak perempuan kita. Karena perempuan yang terbaik dalam jagat raya ini namanya Maryam. Suaminya, bapaknya namanya Imran. Imran itu punya istri namanya siapa?
Tenang, Bu Imron namanya. Usaha berapa sama Bu Imron namanya? Kan di orang biasa. Istrinya Hannah namanya siapa? Hannah. Ternyata Maryam itu ibunya adalah Hannah. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Hannah pada saat itu untuk mendidik Maryam? Baca tuh dalam surah Maryam. Dia titipkan pendidikan itu kepada seorang nabi bernama Zakaria, dan tinggalnya pun bukan di tempat sembarangan, tapi di dalam masjid. Kalau kita datang ke Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa ada mihrab, kamar kecil itulah milik kamarnya Maryam. Jadi Maryam itu mulai tempatnya tidak bergaul dengan orang biasa. Dididiknya bukan oleh ustaz, bukan, tetapi seorang nabi bernama Zakaria. Makanya pantas kalau seorang Maryam itu menjadi perempuan yang terbaik. Makanya kalau kita baca Quran bukan hanya baca Quran, pahami itu bagaimana cara mensolehkan Maryam. Ada ibu yang kedua, Ustaz, saya anaknya laki-laki pengen baca surah Luqman. Kenapa? Luqman itu kan bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya dicantumin dalam Quran. Keren. Tapi kadang-kadang ibu-ibu suka gagal fokus. Ayah ibu-ibu masih sekali cerita, Ustaz aku mau pengen baca surah Yusuf. Nah ibu, anak senangnya ganteng segala Yusuf. Cek abi teh bukan mau ganteng pak rumah bapaknya. Bener bu? Coba tinggali bapak nak pas-pasan, tinggali udah ganteng pisan udah curiga pak. Bener ibu. Yang namanya kadang-kadang kalau kita ngomongin Yusuf itu suka gagal fokus. Biasa kalau ibu-ibu kalau lihat yang ganteng suka gagal apa? Yusuf itu ibu ada 111 ayat ngomongin gantengnya, cuma satu. Pada masa sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Satu ayat ngomongin ganteng Yusuf. Ketika seorang perempuan mencaci maki istrinya Al-Aziz pada saat itu, dasar perempuan gatal, mau aja mah anak kecil. Kenapa Yusuf? Ternyata dites, kasih makan, kasih apa? Pisau. Ternyata Yusuf datang. Bahasa Inggrisnya lokcai. Lokcai. Yusuf datang, buah dikupas, punten habis buahnya, tangan mereka diiris. Tidak terasa saking gantengnya Yusuf alaihissalam. Itu ngomongin gantengnya Yusuf cuma satu ayatnya, tapi yang lain 110 ayat itu berbicara sejarah Yusuf dan solehnya Yusuf alaihissalam. Jadi kalau ngomongin Yusuf itu ulang ngomong ganteng nawai, ngomong nawai itu soleh. Jelas bu? Makanya saya serahkan ya, jadi ibu mau baca surah Maryam maka, ibu baca surah Luqman maka, ibu mau baca surah Yusuf maka, Ustaz abdi mah dari kampung pun baca surah Yasin maka. Ustaz kami saya mah gantian, kadang Yusuf, kadang Ar-Rahman maka. Yang namanya Quran tidak ada batasan. Yang jelas Allah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Ibu baca Quran. Benar. Satu, nazalat alaihi sakinah, ketenangan akan datang dalam keluarga. Anak orangnya wajib bawa baca Quran. Terus dalam anak orangnya ibu punya parfum lemon. Terus dan ayah itu punya anak jadi ibu nggak parfum Quran. Terus makanya ketenangan itu ternyata bisa kita ciptakan. Jadi kalau kita pengen hidup keluarga yang damai, seringlah bacaan Quran. Sepakat tuh, matiin dari maghrib sampai dengan isya. Ngomong kepada suami, Pak, udah maghrib isya. Biasanya kan di Indonesia mah rata-rata salah kira kebanyakan. Pak, atosnya maghrib ke isya mah satu, jangan ada yang pegang remote. Dua, jangan ada yang pegang HP. Udah kita baca Quran bareng-bareng. Dan kalau wali kota kita mengatakan itu adalah masuk maghribnya mengaji. Udahlah dari maghrib sampai dengan isya jangan ada kegiatan baca Quran. Insya Allah itu kalau kita baca Quran yang pertama akan ditunjukkannya ketenangan dalam keluarga itu. Ibu rumah kalau kita kan sering membagi rumah itu dengan klasifikasi. Ada rumah yang komplek, gede, segala macam. Ada rumah itu kemudian lapangan parkir, lapangan bola, sarana olahraga di dalam, kolam renang ada. Kalau lihat rumah yang seperti itu luar biasa. Tapi ada rumah yang kalau kita mengklasifikasikannya ada rumah yang tipenya RS. Nah kalau bisa tahu yang RS, rumah sangat sederhana. Sekali sisi susukan, sesak, sumpah, pokoknya segalanya. Tapi ibu dan rumah itu keren banget. Rumah kecil, istrinya baca Quran, suaminya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah mengatakan kepada malaikat turunkan ketenangan dalam keluarga. Sekali lagi, kalau kita keluarga pengen ketenangan dan anak-anak kita pengen soleh, bukan ini
wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan datang kepada keluarga itu. Rahmat itu artinya kasih apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu mahal. Kalau kita ibu kemudian kasih sayang itu gini. Kalau ibu kemudian ada orang miskin dekat dengan orang kaya, akrab banget, bahkan orang kaya ini senang banget dengan orang itu. Saya yakin urusan ekonomi minimal dibantu juga. Kalau ada rakyat dengan pejabat minimal minta KTP, minta kakak gampang. Kalau ada orang yang berdekatan, kebayang kalau kita dirahmati dan disayang oleh Allah, apapun keinginan kita dikasih. Dan ternyata itu salah satu rahmat Allah turunkan itu melalui apa? Quran. Makanya kalau kita lagi baca Quran, Masya Allah, rahmat Allah diturunkan kepada kita. Kita ini sulit untuk masuk surga kalau tanpa rahmat Allah. Bayangkan ada cerita zaman dulu, ibu benar. Zaman cerita dulu, ada orang yang ibadahnya 500 tahun tanpa maksiat. Sebarang tahun 500 tahun tanpa maksiat. Itu di zaman terdahulu. Orang-orang terdahulu itu usianya panjang-panjang. Yang dia lakukan tiap hari adalah saum, baca Quran, bahasa kita. Kemudian dia beribadah setiap malam yang dia lakukan. Ternyata ketika dia meninggal, dia mengatakan, ya Allah, izinkan aku masuk surga dengan amalku, ya Allah yang 500 tahun. Allah malah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, malaikat, lemparkan orang ini ke dalam api neraka. Lemparkan orang ini ke dalam api. Orang laki-laki ini masih mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan amalku. Allah masih mengatakan, lemparkan orang ini ke dalam api. Ternyata orang ini nanya, ya Allah, kenapa? Bukankah aku amalku yang 500 tahun itu tanpa dosa? Ternyata kata Allah, malaikat, coba hitung dulu. Amal yang 500 tahun timbang dengan nikmat sebelah mata. Ternyata itu ditimbang dengan nikmat sebelah mata masih besar nikmat sebelah mata ketimbang amal yang 500 tahun. Jadi kalau kita ibadah, ibu benar pengen mendapatkan surga yang sulit, nikmat Allah terlalu banyak yang diberikan kepada kita. Baru sebelah mata itu udah luar biasa. Ternyata itu akhirnya Allah mengatakan, masukkan orang ini ke dalam surga, kata Allah, dengan rahmat. Jadi kalau kita pengen surga itu bukan dengan amal, tapi dengan apa? Makanya rahmat itu mahal banget. Udah, ibu, amal mana yang kira-kira kita dapat di surga? Misalnya sholat kemana? Sholat kamu sering pohon jumlah rokaat. Allah Akbar tilu opat itu ya. Sholat yang seperti itu yang akan menjadi andalan kita di hadapan Allah. Sedekah sayang, sedekah mana? Sedekah yang kalau sedekah selalu mencari yang paling kecil. 100.000, 50, 20, 10, 2.000 tak akan keluar. Sedekah yang itu yang akan menjadikan kita untuk mendapatkan surga Allah. Ibu Bunda, sekali lagi kalau kita ngandelin Bunda, ngandelin apa? Ya, ngandelin amal kita dapatin surga nggak dapat tuh. Tapi kalau kita mudah-mudahan kita dapat surga karena rahmat siapa? Rahmat Allah. Dan salah satu rahmat Allah diletakkan dalam ayat-ayatnya yaitu Al-Quran. Makanya kalau orang baca Quran malam-malam jam 3 orang lain pada tidur, suami pada tidur, anak masih pada tidur, ibu ambil Quran, wudu, sholat, ya. Setelah sholat buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin itu orang yang seperti ini sedang mendapatkan rahmat dari siapa? Yang ketiga, jaminan dari Allah kalau ibu masih baca Al-Quran, nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat ini akan turun ke rumah mereka. Siapa? Malaikat. Ibu, banyak ayat yang berbicara tentang kalau dibacain Al-Quran, malaikat itu. Salah satunya Ibu Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Rasul. Beliau ini hafal Quran, hafal Quran beliau ini. Tapi beliau ini Bu, dan kalau baca Quran, kalau beliau dikir, beres pulang dari masjid, beliau ini selalu yang istiqomahnya ayat kursi. Ayat apa? Hafal kan? Paham? Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Biasanya kan Al-Baqarah
Ibu-ibu biasanya palinter Al-Baqarah 8 jadi pilihan awal, tengah, akhir. Awalnya alif, tengahnya akhirnya lillahi ma fis samawati wa ma, tengah-tengah Allahu la, di mana-mana berarti sami ya. Al-Baqarah teh awal, tengah, akhir. Benar Ibu? Ayat kursi itu memiliki keutamaan. Banyak hadis yang berbicara tentang ayat kursi. Satu, barang siapa orang yang menjaga ayat kursi 8 kali sehari. Berapa kali? Ibu biasakan saya kasih amalan 8 kali baca ayat kursi setiap hari. 1 sampai 5 setiap ba'da sholat. Setiap ba'da sholat yang wajib berapa Bu? Beres sholat zuhur 1, asar 1, maghrib 1, isya 1, subuh 1 itu 5. Yang keenam, bacalah setiap pagi. Setiap pagi. Barusan kita baca ya. Kemudian nanti sore. Sore-sore baca lagi. Kemudian sebelum tidur baca juga ayat kursi. Barang siapa orang yang menjaga ayat kursi sehari 8 kali, maka orang ini dijamin masuk surga. Itu hadisnya. Jadi biasakan ayat kursi sehari 8 kali. Yang kedua Ibu punten, ayat kursi ini ada keutamaan yang sangat luar biasa. Semua ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz. Dari apa? Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhil Mahfuz. Quran yang majid, yang mulia itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan sampai dengan langit pertama. Dari langit pertama diturunkan ke Rasulullah selama 23 tahun. Jadi sumbernya itu ada di Lauhul Mahfuz. Kecuali satu ayat. Jadi ada satu ayat dia tidak keluar dari Lauhul Mahfuz. Dari mana keluarnya? Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya ayat kursi itu wastukhrijat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum min tahti arsyillah, langsung dari bawah arasy Allah, itulah ayat kursi. Makanya ketika ayat kursi diturunkan kepada Rasulullah, seluruh setan itu dalam keadaan ketakutan. Kita aneh, ibu-ibu sempat ayat kursi lamun sieun. Balas itu. Ibu maca nanti pakai iman, yakin ayat kursi itu bakal ngusir setan. Itu tahu banget hati ibu kesieun atau berwani. Hari pacar bari ngulangin ke depan Allahu la ilaha illallah. Setan diseri Ibu. Jadi kalau kita bacanya harus apa? Ibu ayat kursi itu ditakuti sama setan. Betul kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud Ibu punten, beliau ini amalannya selain menghafalkan Quran, selain zikir yang lain, beliau itu selalu lisannya kemana-mana baca apa? Ayat kursi. Beliau dari rumah Ibu sampai dari mesin sampai dengan rumah Allahu la ilaha illallah. Terus aja Allahu la. Sampai di rumah tiba-tiba tercium bau wangi Bu. Segitu. Kira-kira Ibu lamun menuju di bumi nyakira tiba-tiba segit sieun teh. Sampai Abdullah bin Mas'ud oke Bu, sahabat Rasulullah. Beliau nanya ke istrinya, "Man, punya minyak wangi?" "Nah, ini kenapa tercium bau wangi?" "Ya tahu." Dicari sumbernya nggak ada, wanginya berbeda. Kemudian akhirnya beliau tidur pada saat itu dalam keadaan takut Bu. Hari kedua, beliau sama Bu, dari masjid, pada sholat isya, baca ayat kursi sampai dengan rumah, ternyata Masya Allah masih bau yang sama. Hari ketiga sama, bahkan hari ketiga Masya Allah wanginya makin menyengat. Abdullah bin Mas'ud itu tidak tidur sampai dengan sepertiga malam. Setelah sepertiga malam beliau lari ke Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, sudah 3 malam di rumah saya bau wangi." Kata Rasulullah, "Apa yang kau baca?" "Ya Rasulullah, saya itu biasa baca ayat kursi." Apa jawab Rasulullah? "Kalau engkau tidak berhenti membaca ayat kursi sampai dengan pagi, rumahmu kau akan melihat wujud malaikat yang berdesakan di rumahmu. Wangi itu," kata Rasulullah, "adalah sumbernya dari para malaikat yang memenuhi rumahmu." Coba, kerek ayat 6 pendek satu ayat, tapi ternyata malaikat bikin betah di rumah kita. Apalagi silakan Ibu, saya sekali lagi saya tidak pernah mengatakan mau bayar ayat ini, silakan. Ayat yang terpendek pun. Ustaz dan ayat semua buka mushaf saya malas. Ustaz kalau baca surah Kahfi harus buka mushaf. Udah aja saya duduk sambil duduk itu baca ayat yang pendek. Hafal mati. Allahu Allahus. Hafal sangat dikasih. Menjamin apa lah itu mah favorit di mana-mana. Ngomong bulan Ramadan itu teh ayat panglaguna itu. Imam lamun aya imam pakai alilas kan imam pang dicirian atau ibu. Ieu ada imam teh ulang ayat banyak. Garas itu.
Al-Ikhlas itu ya Allah adalah surat, Masya Allah ibu. Jangan sepelekan dengan Al-Ikhlas. Rasul ini pernah beramanah kepada Fatimah. Fatimah, sebelum kamu tidur, ini pun tadi ibu amal sebelum tidur. Kata Rasulullah, Fatimah sebelum kamu tidur hatamkan dulu Quran. Yang kedua, sebelum kamu tidur silaturahim kepada orang yang beriman. Fatimah belum tidur, hatam Quran bilang tidurna dulu. Kata Fatimah, ya Rasulullah, kapan saya tidurnya? Kalau saya sebelum tidur baca apa dulu? Quran. Saya sebelum tidur harus mengetuk orang-orang yang beriman, kemudian silaturahim. Kata Rasulullah, bukan gitu maksudnya. Kata Rasulullah, yang pertama, bacalah Al-Ikhlas 3 kali, maka kau sama dengan hatam Quran. Yang kedua, doakanlah saudara-saudaramu yang beriman, maka kau sama dengan silaturahim. Silaturahim itu ibu lain bisa salaman, tapi mendoakan itu bagian daripada silaturahim. Ibu teh sebelum tidur, Allahumma ya Allah ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa ya Allah ampuni saudara-saudara kami yang mukmin. Nah, eta teh silaturahim itu. Ternyata itulah amalan yang dilakukan oleh Fatimah. Beliau sebelum tidur, beliau selalu baca Al-Ikhlas. Barang siapa baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan hatam. Tapi eta mah dalil kanggo motivasi. Ulah dipake dina amalan. Ustaz, abdi tentara pernah baca Quran, gak soalnya Al-Ikhlas 10 kali hatam. Lain itu maksudnya eta motivasi. Ayah punten Pak Haji beres umroh. Datang ke Indonesia itu sholat. Wajib nah itu sholat. Pak Ustaz sarokaat di ditu mah di Masjidil Haram 100.000 rakaat di ditu mah di ditu dirampehkeun. Lain itu maksudnya eta mah hanya motivasi amal. Jadi kalau kita melakukan sholat di Masjidil Haram, maka 1 rakaatnya sama dengan 100.000 rakaat. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di masjid kita. Itu artinya untuk memotivasi kita datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lain dipakai amal dalil. Jelas ibu? Jadi bayangkan Al-Ikhlas itu 3 kali baca sama dengan pahala. Masya Allah. Baca barang siapa dalam hadis tentang Yasin, barang siapa orang yang baca Yasin 1 kali, itu sama dengan dia membaca Quran 10 kali. Pahalanya lain amalan. Jelas itu? Masya Allah. Yasin pun Al-Ikhlas pendek. Ada sahabat ibu yang membaca, dia mah kalau sholatnya ayo baca Al-Ikhlas. Ini kalau perang itu Rasulullah, itu perang itu kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan, paling lama 4 bulan peperangan di Rasulullah. Jadi kalau udah 4 bulan ditarik lagi pasukan diganti yang banyak. Jadi sekali lagi kalau perjalanan perang itu bukan perjalanan yang perang paling yang perang itu ada seminggu, ada sebulan. Kalau dekat cuma seminggu di Bukit Uhud ya, Perang Badar itu hanya beberapa hari. Tapi kadang-kadang kalau sudah keluar daerah ibunya. Maka Rasul selalu menyiapkan siapa yang bagian logistik, ngasih makan, siapa yang masak sana. Kalau ada anu sakit, siapa yang ngurus. Biasa dipilih orang-orang yang bisa ngurus orang yang sakit. Siapa yang menjadi imam ketika dalam perjalanan perang. Maka Rasulullah memilih ada seorang pemuda itu punya suaranya merdu banget. Kata Rasulullah, kamu nanti ya yang imamnya kalau sholat ketika dalam perjalanan. Ternyata itu sholat duhur, sholat asar dan kedengaran. Sholat maghrib orang ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama. Ternyata ruku sujud rakaat kedua. Qul huwallahu. Isya qul huwallahu. Subuh qul huwallahu. Ibu pun sahabat Rasulullah itu banyak yang hafal Quran, hafal Quran. Kalau imamnya dikasih guru tentu protes. Beda apa kita kalau imam bayar guru ke apa? Imam sahabat pun dikasih apa bu? Mereka protes. Tapi protesnya tidak langsung ke orangnya, tapi ketika mereka datang ke Madinah, ya Rasulullah, engkau mengutus seseorang untuk menjadi imam dan dia baca tidak pernah ganti-ganti terus senawan. Al-Ikhlas. Rasulullah SAW pimpinan yang bijak dipanggil ke sahabatnya yang tadi. Katanya kamu imamin gak pernah ganti Al-Ikhlas. Ya Rasulullah. Tahu alasannya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, Al-Ikhlas ini adalah satu surat yang paling aku cintai. Kenapa? Ayat itu isinya hanya pujian kepada Allah tanpa ada permintaan. Makanya disebutkan Al-Ikhlas. Ibu jalma ikhlas mah muji tanpa ayat nama. Biasanya ibu lamun jalma sok dipuji, katanya ujung-ujungnya minta. Maka pulang resep dipuji. Allah, jelas? Pulang resep dipuji. So, kita baca Al-Falaq yang pendek aja. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min
engkau adalah raja manusia, Tuhan manusia. Ujung-ujungnya min syarri waswasil khannas, Gusti lindungi aku dari setan. Ada permintaan, Bu. Al-Falaq ada permintaan, surah-surah yang lain ada permintaan. Tapi lihat apa yang kenapa disebut dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini satu-satunya surat yang dimana isinya adalah pujian kepada Allah. Tidak ada permintaan dalam surat itu. Qul huwallahu ahad, engkau yang Maha Esa ya Allah. Allahus Samad, engkau ini tempat bersandar ya Allah. Lam yalid wa lam yulad, engkau tidak punya anak dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, engkau tidak memiliki sekutu. Cukup, tidak ada permintaan dalam ayat itu. Makanya disebut dengan Al-Ikhlas, muji tanpa ayat Allah. Sahabat yang tadi berdalih, Masya Allah, ya Rasulullah, saya ini senang banget dengan Al-Ikhlas. Makanya saya ini tidak pernah ganti kalau salah. Kamu hafal Quran? Hafal ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, apa alasan kamu selalu Al-Ikhlas? Kata orang ini, ya Rasulullah, Al-Ikhlas ini isinya surah, ayat ini isinya tentang sifat-sifat Allah. Ketika aku membaca ayat surah ini, maka makin cinta aku kepada Allah. Maka tiba-tiba Jibril datang langsung berbisik kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbiruhu fa inna Allah yuhibbu. Hai Muhammad, beritahu kepada sahabat, Allah pun mencintainya orang itu. Gara-gara suruh naon itu, lain gara-gara Al-Ikhlas itu, naon alasannya. Lalu malaikat Jibril datang ke orang, ibu nah Al-Ikhlas saya pendek, Ustaz. Kurang makan neangan pendek itu lain karena cintanya. Ternyata ibu bayangkan ada sahabat yang dicintai oleh Allah gara-gara mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Makanya saya sarankan ibu, punten, kalau Quran itu jangankan yang berjuz. Al-Baqarah 2 juz lebih 4 lembar. Masya Allah. Ali Imran kurang lebih 10 lembar pasti. An-Nisa, Masya Allah hampir 1 juz ibu. Punten, kalau kita baca surah-surah yang panjang, Masya Allah berapa ratus rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Makanya sekali lagi, untuk menyesuaikan anak itu ada usaha yang maksimal. Bukan hanya kita mengontrol kita secara jasmaninya, tapi kontrol juga secara rohani. Titipkan anak kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipkan kepada para malaikat yang menjaga anak saya yang ada di mana. Ibu, kalau dalam Quran itu lengkap semua. Siapa yang pengen punya anak laki-laki, ayah, ya. Doanya saya kasih tahu nih. Doanya yang pengen anak siapa? Laki-laki. Yahabu liman yasha'u dzukur. Gimana? Yahabu liman yasha'u dzukur. Itu ada dalam surah Asy-Syura. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak laki-laki. Kalau pengen anaknya perempuan, yahabu liman yasha'u inatha. Ya Allah anugerahkan kepadaku anak perempuan. So, kalau dari saya mau bawa anak, saya bawa lah orang. Jadi kalau dalam Quran itu banyak doa termasuk jangan kata siapa kita tidak bisa. Saya pengen anak laki-laki, saya pengen anak perempuan, saya doa anak kaya. Semua takdir itu sekali lagi, saya rumah segini aja. Semua takdir itu bisa dirubah kunaon. Ustaz ayatnya dalam boga budak kayak rada kasep. Ternyata luar biasa. Itu dalam Quran lengkap semua. Oke, gitu ya. Pokoknya ayat soleh lah ya. Jadi ibu betul anugerah yang terindah bagi kita adalah anak. Betul? Sekali lagi anugerah yang terindah bagi kita adalah anak. Makanya kalau kita ya Allah, kalau saya keren kalau ibu-ibu luar biasa. Tidak ada kalau ibu-ibu ini pekerjaan laki-laki itu bisa dilakukan oleh ibu, tapi pekerjaan ibu nggak mungkin bisa dilakukan oleh. Nggak ada laki-laki yang hamil. Tapi kalau kerja seorang laki-laki kerja, perempuan juga bisa kerja. Laki-laki pun ada yang bisa jadi direktur, banyak perempuan yang kerja jadi direktur. Jadi semua pekerjaan laki-laki bisa diambil alih oleh perempuan, tapi tidak sebaliknya. Makanya itu ke perempuan itu Masya Allah, Allah menempatkan ada surah disebut dengan surah An-Nisa. Ayat An-Nisa itu artinya apa? Perempuan. Nggak ada namanya surah An-Nisa laki-laki. Saking mulianya seorang perempuan, maka kemuliaan seorang perempuan itu ibu dan perempuan ini Allah memuliakan perempuan. Kenapa saya mengatakan kebanyakan berdoa perempuan itu kalau berdoa itu doanya lebih cepat didengar oleh Allah. Sekali lagi, kalau seorang perempuan berdoa itu doanya lebih cepat di Allah. Saya itu meneliti dalam beberapa ayat. Dalam ayat ada surah berjudul 28 itu surah Al-Mujadilah. Mujadilah ini ibu kuten. Kalau ada kasus gini, ya,
kalau suami nyamai istrinya dengan ibunya, itu ibu zaman dulu itu turun talak 3, disebutnya dengan dihar. Apa namanya? Dihar. Jadi kata suami itu ngomong ini ke istrinya, kamu kayak ibu saya, maka haram tuh, nggak boleh hubungan suami istri. Jadi tadi itu turun talak 3, dihar. Itu ada dalam hukum Islam. Ternyata ibu, hukum dihar itu berat bagi perempuan. Ada waktu itu perempuan yang didihar oleh suaminya. Coba, aduh, kalau begitu saya haram bagi kamu. Iya, tadi suaminya ibu maksa, jadi ngambek lah sahana ibu. Suaminya, kamu bagi saya seperti ibu saya. Wah, didihar, berarti harus talak. Ternyata perempuan ini suaminya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu tadi mendihar istri saya, menyamakan istri saya dengan ibu saya. Kata Rasulullah, saya ini, Rasul itu tidak bisa memutuskan kecuali ada ayat. Sekali lagi, Rasul tidak pernah memutuskan kecuali ada ayat. Tiba-tiba ibu, kata Rasulullah SAW, saya tidak bisa memutuskan karena belum ada ayat yang turun. Maka suaminya, ya udah kalau begitu saya cerai dengan siapa? Oh, ibu ternyata nyampe ke rumahnya, kata istrinya, kumaha jawaban Rasulullah? Ya, kita harus kalau begitu Islam gak adil. Makanya ibu-ibu mah luar biasa, mama datang ya Rasulullah. Makanya dalam kasus itu Rasul itu pernah dilabrak aja, pernah dilabrak oleh siapa? Oleh ibu. Datang perempuan itu ke Rasulullah, ya Rasulullah, gak mungkin Islam ini hukumannya begitu berat. Masa baru aja omongan menyamakan istri dengan ibunya sampai turun apa? Turun talak 3. Itu gak adil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya gimana lagi, kan itu keputusan Allah boleh menentukan. Ternyata itu si perempuan ini karena dari Rasulullah tidak mendapatkan jawaban, maka beliau itu langsung malamnya melaksanakan sholat dan dia ngadu kepada Allah, ya Rabb, hukumanmu tidak adil ya Allah, hukumanmu terlalu memberatkan kami ya Allah. Maka Allah mengatakan, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Aku mendengar suara orang yang mengadukan permasalahannya tentang suaminya yang mendihar istrinya, wa tashtaki ila Allah, dan perempuan ini ngadu kepada Allah. Ternyata ibu aduan perempuan itu didengar oleh Allah, maka suaminya ternyata tidak jatuh talak 3. Hukuman datang ayat Al-Quran, kalau seorang suami mendihar istrinya, 1, ibu memberikan makan kepada 60 yang miskin, atau melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut, atau dipilihan semua, atau memerdekakan hamba sahaya. Ternyata dengan putusan itu perempuan yang tadi dan suaminya Masya Allah senang banget dengan putusan Allah. Nah ternyata hukuman itu ibu gara-gara kasus seorang perempuan yang dia langsung ngadu kepada siapa. Makanya kalau saya lihat dalam Al-Quran itu, seorang perempuan itu kalau ngadu sekali ngadu dijauhkan. Seorang ibu ngadu kepada Allah tentang anaknya, ya Allah anak saya begini, anak saya yang pertama ya Allah sifatnya begini, yang kedua ngadu ibu. Aduan seorang ibu itu lebih cepat didengar oleh siapa? Allah. Makanya saya saranin sekali lagi, saranin perbanyaklah berdoa, sholawat, berwudu, berzikir, baca Quran. Sok ibu bener. Kalau nanti ibu dan anak ibu sudah lahiran, ada amalan dari saya. Kalau lahiran, yang pertama itu makanan yang terbaik setelah melahirkan itu adalah kurma. Pada yang melahirkan, kalau biasa ke pasar lalu, Indonesia adalah nama. Kita bisa itu setengah kilo. Ternyata ibu lihat, mana ayat yang mengatakan makanan terbaik itu adalah kurma? Itu surah Maryam. Maryam itu ibu, Maryam itu melahirkan di belakangnya pohon apa? Wa khuzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Dia bersandar. Ibu melahirkan istri ayah, ya Allah, minimal kita ada bidan ya. Maryam itu melahirkan yang kira bersandar di pohon apa? Kurma. Kemudian ya Allah, sakitnya Maryam itu tidak ada melahirkan yang sesakit Maryam. Ibu melahirkan sakit itu. Nanya, Maryam baru pernah sakit ibu. Ibu tapi sakitnya melahirkan yang pernah dialami oleh perempuan adalah Maryam. Punten, kenapa? Alasannya karena Maryam itu melahirkan masih dalam keadaan virgin, belum disentuh oleh laki-laki sudah melahirkan. Kata Maryam.
Makanya Maryam itu mengatakan, ya laitani bintu qabla hada. Dia sampai mengatakan begitu. Ya Allah, wafatkan akan saja. Wafatkan aku ya Allah. Sakitnya ya Allah. Bayangkan perempuan yang soleh sampai mengatakan kalimat itu. Ternyata dia ketika melahirkan, kata malaikat, terus malaikat Jibril yang jadi bidannya. Terus dong. Sadar. Ternyata ini ada metode, makanya Ibu ada metode benar bagi para bidan. Kemarin saya lihat metode melahirkan Maryam itu sudah ada ya. Ternyata Maryam itu metode melahirkan begini posisinya. Dia berpegangan ke pohon apa? Kurma. Dan sekarang ada apa namanya? Seorang dokter yang mengembangkan tentang metode melahirkan Maryam. Dia berpegangan kepada pohon, kemudian melahirkan, dan sekarang itu kata malaikat Jibril, Maryam goyangkan pohon kurmanya, digoyang jatuh pohon kurmanya dan dimakan. Ternyata makanan pertama kali di Maryam itu kata Allah langsung adalah, kemudian air ngalir di situ, kemudian Maryam minum. Masya Allah. Dan itu langsung Al-Quran yang mengatakan, fakuli washrobi wa qarri ainan, makan, minum dan berbahagialah dengan anak yang kau lahirkan. Itu dalil tentang kalau makanan terbaik itu kurma itu insya Allah cepat memulihkan stamina. Makanya saya kasih lagi, kalau beres melahirkan cepat-cepat apa? Bukan hanya itu, ternyata bukan hanya ibunya, anak yang baru lahir pun sunnahnya ditahnik. Ya Bu, tahnik itu apa? Si kurma yang tadi dilembutkan, ditaruh di anak itu. Anak nanti memut. Dan makanan yang paling ditakuti jin itu adalah kurma. Makanya anak kita kalau pengen sehat begitu ya. Ini dalam perspektif Islam bagaimana terdidik mengurus tentang anak. Ternyata makanannya juga Masya Allah. Sekali lagi kurma itu adalah makanan yang terbaik adalah ya. Saya lain iklan kurma itu. Ternyata kurma itu adalah makanan luar biasa. Saya nggak jualan Allah ya. Kemudian biasakan ibu mentahnik siapa? Dan itu di masyarakat Indonesia masih asing. Kalau di Arab Saudi udah biasa, anak lahir langsung diambil kurma dihaluskan, tentu kurma yang seratnya lebih banyak. Kemudian diletakkan ke anak nanti gini. Dan itu pertama kali makanan adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang terbaik kurma madu. Tapi makanan madu itu ibu-ibu benci banget dengan madu ya. Gak ada ibu-ibu yang mau dimadu mana-mana. Oke. Nah ini Bu, mungkin itu yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan ada yang sharingkan, yang ditanyakan bangga ya. Jadi saya menitip kepada ibu yang sedang hamil atau yang sudah punya anak. Jadi kalau anak kita pengen soleh ternyata intinya solehkan dulunya. Hari budak kayak soleh, hari kitanya banyak yang salah. Makanya kalau kita pengen anak yang soleh, cita-cita kita solehkan dulu siapa? Kita bacakan, anak pengen jadi ahli Quran, baca dulu Al-Qurannya, cintai Quran, insya Allah anak-anak kita jadi ahli Quran. Anak kita pengen jadi ini, silahkan lakukan dulu oleh kita. Insya Allah kita nggak capek dulu, karena kadang-kadang kita pintar dulu nggak mau disuruh, pintar nuntut nggak mau dituntut. Semua anak nuntut ngapalin Quran, kitanya masya Allah baru ngapalin Quran, kayaknya nomor WA dia apa? Bikin status yang disebutkan. Kemudian ibu sekali lagi, kalau kita pengen menuntut kepada anak, maka tuntutlah kita dengan baca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya katakan